ada ibadah setiap saat, setiap helaan napas, setiap detik, setiap situasi, di mana, kapan, bagaimanapun, itulah zikrullah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Setiap helaan napas. Inilah yang membuat hamba beriman bermujahadah. Hatinya ia jaga selalu berhubungan dengan Allah Jalla Jalaluh. Di antara makna zikir, silatullah, menjalin hubungan dengan Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada ketakutan yang membuat orang beriman paling takut selain lepas ingatannya kepada Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang hati mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan dan dunia dari ingatannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah tujuannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladannya, maka dunia ini menjadi majelis zikir, bumi menjadi masjid, rumah, kantor, hotel menjadi musalla, meja kerja, tempat duduk, berpijak, bahkan ranjang tidur, hamparan sejadah yang panjang. Bicaranya dakwah. Tidak ada pembicaraan terbaik selain zikir, setelah itu dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tiada gerak hati terbaik, pikiran terbaik, ucapan terbaik, harta terbaik, jabatan terbaik, ilmu terbaik, popularitas terbaik selain digunakan di jalan Allah, dakwah. Karena ia makin memaksimalkan dirinya untuk mencari nilai di hadapan Allah. Diamnya zikir, napasnya tasbih, setiap helaan napas dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah yang membuat dia ingin setiap helaan napas sampai akhir dari menghela napas dalam zikrullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah. Allah, Allah. Hentakan helaan napas. Allah, Allah. Guru di pesantren dulu, ayahanda tercinta Kiai Abdul Aziz, ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Faisal Haq, nanda diajarkan, nak arifin, waladi, anakku, jangan lupa sebelum tidur, hendaklah engkau mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, kepala miring utara, kaki selatan, kemudian sudah tidak ada pembicaraan lain selain itu. Apa hikmahnya, guru? Mudah-mudahan dengan engkau latihan mengucapkan la ilaha illallah sebelum tidur, engkau wafat mengucapkan la ilaha illallah. Itu kelas 2 sanawiyah. Dan Arifin menjaga itu mudah-mudahan sampai akhir hayat. Jadi mau tidur, menghadap kiblat dulu dalam keadaan berwudu. Setelah membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mendoakan keluarga, negeri yang kita cintai, Indonesia. Mudah-mudahan suatu saat segera hadir pemimpin yang sangat takut kepada Allah. Dan mengajak kita takut kepada Allah. Doa untuk keadaan umat Islam di Palestina, di Afgan, di Irak, di Suriah, di Mesir, di Afrika Tengah yang sekarang menghadapi kezaliman hebat dari kaum kufar, di Chechnya, di Kashmir, Rohingya, Myanmar, Patani, Thailand, Moro, Filipina. Lalu doa untuk dirinya, kemudian membaca la ilaha illallah. Itu wasiat guru. Ingin napas yang terakhir menghela Allah. Siapa yang di akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Tentu tidak serta-merta bisa mengucapkan itu karena dalam keadaan sakarat. Sakarat itu mabok maut. Mabok maut itu ya mabok. Suasana yang sangat dahsyat yang akan kita alami semua. Saat mabok, apa yang paling ia cintai?
Apa yang paling sering ia sebut, itulah yang akan datang. Ibadah terbaik kepadamu adalah hafizallah qalbahu bidzikrihi. Allah jaga hatinya selalu ingat Allah. Allah yang jaga. Sekali lagi, Allah yang jaga. Karena ia terus bermujahadah, menjaga hatinya ingat Allah, lisannya menyebut nama Allah. Sementara ia makhluk yang terbatas, ada keperluan, ada saatnya dia lupa, ada saatnya dia asik. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah lihat hati hamba itu bermujahadah, sungguh-sungguh cinta Allah, sungguh-sungguh takut pada Allah, sungguh-sungguh rindu kepada Allah. Hafidallah qalbahu fi dzikrihi. Itulah yang paling kita incar-incar. Nanda dengan segala kekurangan bahkan kesalahan. Apalagi dihadiri alim ulama yang mulia-mulia. Mohon maafkan Nanda karena diminta untuk melayani zikir ini. Nanda senang hati mengajak diri Nanda untuk minta ampun pada Allah dan semua keluarga Nanda Nurul Yakin. Untuk sama-sama minta ampun pada Allah. Semua kita berdosa. Apalagi Arifin ini, kita minta ampun pada Allah. Kita banyak istighfar. Coba kita belajar berkhalwat. Di tengah hiruk pikuk dunia ini, yang sebenarnya suatu saat kita akan benar-benar meninggalkan dunia ini, berpisah dengan keluarga yang kita cintai selama-lamanya. Bersyukur, sangat bersyukur. Di antara doa yang sangat mustajab ketika sahabat bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayu doain asma. Kapan doa lebih didengar oleh Allah? Lebih diperhatikan? Ada doa yang didengar, diperhatikan. Tapi ada doa yang lebih didengar, lebih diperhatikan. Sahabat ingin tahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jaufal lail wa kulla duburi waktu sholat. Yaitu doa di penghujung malam. Dan setiap doa selesai sholat fardu. Baru saja kita menghadap Allah Jalla Jalaluh. Dalam sholat zuhur kita. Mari ayah, bunda, kita banyak minta ampun pada Allah. Minta ampunnya kakek nenek kita yang diijabah oleh Allah. Rabbana, zalamna, ampusana, wa illam taghfir lana, atarhamna, lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Yunus yang terbukti mustajab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mari kita semua menghadap kiblat, belajar berkhalwat, meninggalkan kesibukan dunia ini. Inilah suasana yang paling dinanti-nantikan oleh hamba yang beriman. Majelis zikir, majelis ilmu yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai taman surga di dunia. Seakan surga itu punya taman dan tamannya di dunia. Sekarang taman itu di rumah Allah, Masjid Nurul Yakin ini. Sekarang kita berada di taman surga. Kenapa disebut taman surga? Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan, karena seperti penghuni surga yang terkagum-kagum dengan ni'am, nikmat-nikmat Allah, sehingga mereka bertasbih, bertahmid, memuji Allah. Sebagaimana kita di taman surga Nurul Yakin ini akan memuji Allah, minta ampun pada Allah. Kemudian, kenapa disebut taman surga? Tenang, damai, semua kita merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Mengapa disebut taman surga? Seperti surga, permintaan, doa, diijabah oleh Allah Jalla Jalaluh. Tundukkan kepala, kalau perlu tutup kedua mata kita. Coba belajar berkhalwat. Lelah sudah hati, pikiran, tubuh ini untuk dunia. Sebentar saja, tidak lama, tidak lebih dari 10 menit, hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Tundukkan kepala, kalau perlu tutup kedua mata kita. Ambil pelajaran di balik kematian. Semua kita akan wafat. Semua kita akan terbujur kaku, dimandikan, dikafani, disolati. Kemudian semua kita akan masuk galian 2 meter. Galian 2 meter.
Kepala utara, kaki selatan, bantalnya kiblat, bantalnya tanah, arahnya kiblat. Subhanallah. Pipi, telinga, tangan, kaki, semuanya berkalang tanah. Ruangan sunyi gelap, itulah akhir kisah Arifin, akhir kisah kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, mayit itu pun masih bisa mendengar suara langkah terakhir keluarga meninggalkannya. Allahu Akbar. Bayangkan kita masuk dalam galian 2 meter ruangan sunyi senyap itu. Suatu saat bukan bayangan lagi. Tutup kedua mata. Ruangan sunyi senyap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak bisa bergerak kita. Semuanya tanah. Bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqika ya Allah. Kita masih hidup. Sekarang kita bersyukur berada di rumah Allah. Nurul yakin ini. Berarti Allah masih beri kesempatan pada kita untuk bertaubat. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu wasi wallahu samiun alim. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diberi kesempatan bertaubat oleh Allah. Tetapi Allah memilih siapa di antara hambanya yang diampuni olehnya. Maha mendengar Allah lagi maha mengetahui. Angkat kedua tangan kita. Allah malu tidak mengijabah hamba yang menengadahkan tangan kepadanya. Ya Allah, ya Rabbana, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di matamu. Engkau mengetahui semua yang kami perbuat. Engkau mengetahui maksiat yang kami sembunyikan selama ini. Engkau mengetahui dosa-dosa yang kami tumpuk-tumpuk, yang kami sudah lupa saking banyaknya dosa yang kami perbuat. Tapi kau saksikan hari ini. Engkau masih beri kesempatan kami untuk hidup. Berarti kau masih beri kesempatan kami untuk bertaubat. Tiada membahagiakan kami siang ini. Kecuali ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Rabbana walamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.